Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkah yang membawamu sampai ke video ini tidak pernah sia-sia. Semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan, dilapangkan dalam setiap kesulitan, dan dikuatkan dalam setiap ujian. Semoga Allah melembutkan hatimu, memudahkan urusanmu, melancarkan rezekimu, dan mendekatkanmu pada jalan yang penuh keberkahan. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan hidupmu. Tidak semua orang diberi waktu untuk berhenti sejenak, untuk merenung, untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin sederhana tapi bisa mengubah arah hidupnya. Dan jika hari ini kamu ada di sini, ada satu hal yang perlu kamu sadari dalam diam. Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Di antara begitu banyak pilihan, begitu banyak gangguan, begitu banyak hal yang bisa menarik perhatianmu, hatimu justru berhenti di sini. Seolah ada sesuatu yang memanggil. Seolah ada bagian dalam dirimu yang ingin mendengar lebih dalam. Mungkin ini bukan sekadar video. Mungkin ini adalah pengingat tentang sesuatu yang selama ini kamu tahu, tapi belum benar-benar kamu jalani dengan kesadaran penuh. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sederhana terdengar, ringan dibahas, tapi sering terlewatkan. Padahal di balik kesederhanaannya, ada kedalaman yang jarang disadari. Ramadan telah berlalu. Sebulan penuh kita berusaha menjadi lebih baik. Kita menahan lapar dan haus, bukan hanya secara fisik, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak hati. Kita bangun di malam hari, kita berdoa, kita berharap, kita menangis dalam diam. Ramadan adalah momen ketika kita merasa dekat dengan Allah. Hati terasa lebih hidup, ibadah terasa lebih ringan, doa terasa lebih tulus. Namun setelah itu semua berlalu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Rutinitas kembali mengambil alih, kesibukan kembali memenuhi hari-hari. Perlahan, tanpa disadari, apa yang kita bangun selama Ramadan mulai memudar. Dan di titik inilah banyak orang kembali ke titik awal. Bukan karena mereka tidak ingin berubah, tapi karena mereka tidak melanjutkan. Perubahan yang tidak dijaga akan kembali hilang. Kebaikan yang tidak dirawat akan kembali pudar. Dan disinilah puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi sangat bermakna. Ia bukan sekadar tambahan ibadah. Ia adalah tanda bahwa seseorang tidak ingin berhenti di Ramadan. Tanda bahwa seseorang ingin melanjutkan kedekatannya dengan Allah. Tanda bahwa seseorang sedang menjaga cahaya yang telah ia nyalakan. Sahabat, tidak semua orang diberi keinginan untuk melanjutkan. Ada yang selesai Ramadan, lalu merasa cukup. Ada yang kembali pada kebiasaan lama, tanpa merasa kehilangan. Dan ada yang diam-diam merasa kosong, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Namun ada juga sebagian kecil orang yang setelah Ramadan justru merasa takut kehilangan. Takut jika hati yang sudah lembut kembali keras. Takut jika hubungan yang sudah dekat kembali jauh. Takut jika dirinya kembali menjadi versi yang dulu. Dan dari rasa takut itulah lahir sebuah keinginan. Keinginan untuk tetap berjalan. Keinginan untuk tetap menjaga. Keinginan untuk tidak berhenti. Jika kamu termasuk yang merasakan itu, maka kamu sedang berada di jalur yang tidak semua orang pahami. Karena menjaga itu jauh lebih sulit daripada memulai. Dan puasa Syawal adalah salah satu bentuk penjagaan itu. Ia seperti jembatan yang menghubungkan Ramadan dengan kehidupan setelahnya. Jika jembatan ini kamu lewati dengan kesadaran, maka kamu tidak akan jatuh kembali. Tapi jika kamu melewatkannya, maka perlahan kamu akan kembali ke pola lama tanpa sadar. Sahabat, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar datang dari langkah yang besar. Kita menunggu momen yang tepat. Kita menunggu keadaan yang mendukung. Kita menunggu diri kita siap. Padahal, kenyataannya, perubahan besar justru sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dari sesuatu yang mungkin terlihat biasa, tapi dilakukan dengan hati yang penuh kesadaran. Puasa 6 hari ini mungkin terlihat kecil. Hanya 6 hari, bukan sebulan, bukan sesuatu yang berat, tapi justru karena itu, banyak yang meremehkannya.
Padahal disitulah letak rahasianya. Karena sesuatu yang kecil tapi konsisten, bisa mengalahkan sesuatu yang besar tapi hanya sesaat. Puasa ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan untuk menjaga hati tetap terhubung. Ia adalah cara untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia adalah bukti bahwa kamu serius ingin berubah. Dan ketika kamu menunjukkan keseriusan itu, Allah tidak akan diam. Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah membalas dengan cara yang seringkali tidak bisa kita tebak. Bukan selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba hadir. Kadang dalam bentuk kemudahan yang datang tanpa disangka. Kadang dalam bentuk hati yang lebih kuat menghadapi ujian. Dan semua itu adalah bagian dari perubahan nasib. Sahabat, nasib tidak selalu berubah karena sesuatu yang besar dan terlihat. Kadang ia berubah karena sesuatu yang kecil, yang dilakukan dengan hati yang benar. Dan puasa Syawal adalah salah satu pintu menuju perubahan itu. Pintu yang mungkin terlihat sederhana, tapi menyimpan kemungkinan yang sangat besar. Jika hari ini hidupmu masih terasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu belum menemukan pintu yang tepat. Dan bisa jadi, pintu itu ada di sesuatu yang selama ini kamu anggap sepele. 6 hari, hanya 6 hari, tapi jika dijalani dengan kesadaran, ia bisa menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah kamu bayangkan. Perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam cara merasa, perubahan dalam cara menjalani hidup, dan perlahan, perubahan itu akan mempengaruhi segala hal dalam hidupmu, rezekimu, hubunganmu, ketenanganmu, arah hidupmu. Semua bisa berubah, bukan karena keajaiban yang tiba-tiba, tapi karena langkah kecil yang kamu jaga dengan penuh kesungguhan. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, mungkin hatimu sedang berbicara. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang merasa tersentuh. Mungkin ada sesuatu yang mulai kamu sadari. Dan jika itu benar, jangan abaikan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan ini. Tidak semua orang diberi kesadaran seperti ini. Jika kamu merasa ini sampai ke dalam hatimu, tuliskan amin dalam diam. Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi awal dari niat yang lebih kuat. Semoga dengan satu kata itu, Allah menguatkan langkahmu. Semoga dengan satu kata itu, Allah membuka jalanmu. Semoga dengan satu kata itu, Allah menjadikan 6 hari yang sederhana ini sebagai awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami. Sesuatu yang jarang dibahas, tapi justru disitulah letak kekuatan sebenarnya. Dan di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sesuatu yang sunyi, yang tidak terlihat, justru menjadi kunci perubahan takdir yang sesungguhnya. Sahabat yang masih setia menyimak dalam diam, semoga hatimu selalu dijaga oleh ketenangan, dan setiap detik yang kamu luangkan di sini menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidupmu. Kita lanjutkan perjalanan ini, perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tapi diam-diam sedang membentuk sesuatu yang besar di dalam dirimu. Tadi kita sudah sampai pada satu pemahaman, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bukan sekadar amalan tambahan. Ia adalah tanda bahwa seseorang memilih untuk tidak berhenti. Namun ada satu hal yang lebih dalam dari itu semua. Sesuatu yang sering tidak disadari, bahwa kekuatan terbesar dari puasa Syawal justru terletak pada kesunyian yang menyertainya. Tidak ada gemuruh seperti Ramadan. Tidak ada suasana yang mendukung secara masif. Tidak ada pengingat di mana-mana. Semua kembali seperti biasa. Dan justru disitulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Ketika suasana tidak lagi mendorongmu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika lingkungan tidak lagi mengingatkanmu, apakah kamu masih ingat? Ketika tidak ada yang melihatmu beribadah, apakah kamu masih melakukannya? Di titik inilah keikhlasan mulai terlihat dengan jelas. Sahabat, amalan yang paling kuat bukanlah amalan yang paling banyak dilihat orang, tapi amalan yang tetap dilakukan ketika tidak ada yang melihat.
Ketika kamu tetap berpuasa di hari-hari Syawal, di saat orang lain sudah kembali pada rutinitas makan seperti biasa, kamu sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu sedang melatih dirimu untuk tetap terhubung, meski suasana tidak lagi mendukung. Dan itu bukan hal yang ringan, karena manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita mudah terbawa arus. Ketika semua orang melakukan sesuatu, kita ikut. Ketika semua orang berhenti, kita juga berhenti. Tapi orang-orang yang mampu menjaga dirinya di tengah perubahan suasana adalah orang-orang yang memiliki kekuatan batin yang tidak biasa. Dan kekuatan itu tidak datang begitu saja. Ia dibangun, dilatih, ditempa. Salah satunya melalui amalan yang sunyi seperti ini. Puasa Syawal mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tentang konsistensi, tentang kesetiaan, tentang menjaga hubungan yang sudah dibangun. Banyak orang bisa dekat dengan Allah saat Ramadan, tapi tidak semua orang bisa tetap dekat setelah Ramadan. Karena di luar Ramadan, tidak ada lagi suasana yang memudahkan. Tidak ada lagi kebersamaan yang menguatkan. Semua kembali pada diri masing-masing. Dan disitulah terlihat siapa yang benar-benar ingin dekat, dan siapa yang hanya terbawa suasana. Sahabat, coba kita renungkan dengan jujur. Berapa banyak dari kita yang setelah Ramadan merasa ada yang hilang? Merasa hati kembali berat, merasa ibadah kembali sulit, dan tanpa sadar, kita mulai menjauh lagi. Padahal kita tahu, saat Ramadan kita pernah merasakan sesuatu yang sangat indah. Ketenangan, kedekatan, harapan. Lalu kenapa itu semua perlahan hilang? Karena kita tidak menjaganya. Kita berhenti terlalu cepat. Kita mengira perjalanan sudah selesai, padahal sebenarnya baru saja dimulai. Dan disinilah puasa Syawal menjadi sangat penting. Ia adalah cara untuk menjaga rasa itu tetap hidup. Ia adalah cara untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa kita belum selesai. Bahwa kita masih ingin melanjutkan. Bahwa kita tidak ingin kehilangan apa yang sudah kita rasakan. Sahabat, ada sebuah prinsip yang sering dilupakan. Bahwa apa yang kita lakukan setelah momen besar, jauh lebih menentukan daripada apa yang kita lakukan saat momen itu berlangsung. Semua orang bisa baik saat suasana mendukung. Semua orang bisa semangat saat lingkungan mendukung. Tapi tidak semua orang bisa tetap konsisten saat semua itu sudah hilang. Dan justru disitulah kualitas seseorang diuji. Puasa Syawal adalah bentuk dari kualitas itu. Ia adalah bukti bahwa kamu tidak bergantung pada suasana. Bahwa kamu memiliki komitmen yang lebih dalam. Bahwa hubunganmu dengan Allah tidak hanya terjadi di waktu-waktu tertentu, tapi terus berlanjut, meski tidak ada yang melihat. Dan ketika kamu mampu sampai di titik itu, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Perubahan dalam dirimu mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak langsung terasa, tapi perlahan, pasti. Hati yang tadinya mudah goyah, menjadi lebih kuat. Pikiran yang tadinya mudah kacau, menjadi lebih jernih. Langkah yang tadinya ragu, menjadi lebih yakin. Dan semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Sahabat, pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia sering terjadi di dalam, di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan puasa Syawal adalah salah satu cara untuk menumbuhkan itu. Ia melatihmu untuk sabar, melatihmu untuk disiplin, melatihmu untuk jujur pada dirimu sendiri. Karena saat kamu berpuasa di hari-hari biasa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memuji, hanya kamu dan Allah. Dan disitulah kejujuran diuji. Apakah kamu benar-benar melakukannya karena Allah? Atau hanya karena ingin dilihat? Jika kamu mampu menjaga itu, maka kamu sedang membangun sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang tidak mudah runtuh. Sesuatu yang akan menopang hidupmu dalam jangka panjang. Sahabat, banyak orang mencari perubahan besar dalam hidupnya. Mereka ingin rezeki yang lebih baik. Mereka ingin hidup yang lebih tenang. Mereka ingin masalah yang mereka hadapi segera selesai. Tapi mereka sering melewatkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa membawa mereka ke sana.
Karena mereka terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari proses kecil yang konsisten. Dan puasa Syawal adalah salah satu proses itu. Ia mungkin tidak langsung mengubah hidupmu secara drastis, tapi ia mengubah dirimu. Dan ketika dirimu berubah, hidupmu akan ikut berubah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu dikejar, ia akan datang dengan sendirinya. Karena Allah melihat usaha yang kamu lakukan. Allah melihat kesungguhanmu, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan itu. Sahabat, jika sampai di titik ini kamu masih bersama alur ini, itu berarti hatimu masih terbuka. Masih ada ruang untuk menerima. Masih ada keinginan untuk berubah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua orang memilikinya. Jika kamu merasakannya, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Jaga, rawat, dan lanjutkan. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu bagian lagi yang akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Tentang bagaimana langkah kecil ini, yang terlihat sederhana, bisa menjadi awal dari terbukanya jalan-jalan besar dalam hidupmu. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, tuliskan amin dalam diam. Biarkan itu menjadi penguat. Biarkan itu menjadi saksi bahwa kamu tidak ingin berhenti di sini. Semoga Allah melihat niatmu. Semoga Allah menguatkan langkahmu. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kamu mulai hari ini sebagai sebab terbukanya jalan yang selama ini kamu tunggu. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya, di mana semuanya mulai menemukan titik terang. Sahabat yang tetap bertahan hingga titik ini, semoga setiap detik yang kamu luangkan menjadi saksi bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehidupan yang berjalan seperti biasa. Semoga Allah melihat kesungguhanmu. Semoga Allah menjaga langkahmu. Dan semoga apa yang sedang kamu dengarkan ini benar-benar menjadi cahaya yang pelan, tapi pasti, menerangi jalan hidupmu. Kita sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan ini. Namun justru disinilah semuanya mulai menemukan maknanya. Karena setelah memahami panggilan, setelah menyadari pentingnya menjaga, kini kita sampai pada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Bahwa ada momen di mana langit mulai merespons. Bukan dengan suara, bukan dengan sesuatu yang langsung terlihat jelas, tapi dengan perubahan-perubahan halus yang terjadi dalam hidup seseorang. Dan seringkali, orang yang mengalaminya pun tidak langsung menyadari. Sahabat, setiap amal yang dilakukan dengan tulus, tidak pernah berhenti hanya sebagai amal. Ia akan bergerak, ia akan mempengaruhi, ia akan membuka jalan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal, jika dijalankan dengan hati yang sadar, bukan hanya menjadi catatan pahala. Ia menjadi sebab datangnya perubahan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Coba kamu perhatikan hidupmu. Kadang ada fase di mana segala sesuatu terasa berat. Langkah terasa tertahan. Doa terasa belum menemukan jawabannya. Hati terasa penuh, tapi tidak tahu harus mengadu kemana. Lalu di waktu yang lain, tanpa sebab yang jelas, semuanya mulai terasa lebih ringan. Masalah yang sama, tapi kamu menghadapinya dengan cara yang berbeda. Keadaan yang sama, tapi hatimu lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang berubah, meski kamu tidak tahu apa. Itulah salah satu cara Allah bekerja. Tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi seringkali mengubah keadaan di dalam dirimu. Dan ketika dalam dirimu berubah, cara kamu melihat hidup pun berubah. Dan ketika cara pandangmu berubah, hidupmu perlahan ikut berubah. Sahabat, puasa Syawal adalah salah satu jalan untuk sampai pada titik itu. Ia melatihmu untuk tetap taat tanpa sorotan. Ia melatihmu untuk tetap dekat tanpa suasana. Ia melatihmu untuk tetap berjalan meski tidak ada yang menyemangati. Dan semua latihan itu tidak pernah sia-sia. Karena setiap kali kamu memilih untuk tetap melakukan kebaikan, meski terasa sepi, kamu sedang membangun sesuatu yang besar di dalam dirimu. Kamu sedang membangun kedekatan. Kamu sedang membangun kepercayaan. Kamu sedang membangun hubungan yang tidak bergantung pada keadaan.
Dan hubungan seperti itu tidak akan mudah goyah. Sahabat, ada satu hal yang perlu kamu pahami dengan dalam, bahwa Allah tidak melihat seberapa besar amalmu di mata manusia. Allah melihat seberapa tulus hatimu saat melakukannya. Dan seringkali, amal yang paling kecil, jika dilakukan dengan hati yang benar, justru memiliki dampak yang paling besar. Puasa 6 hari, mungkin terdengar sederhana, mungkin tidak terlihat istimewa, tapi jika dijalankan dengan kesadaran, ia bisa menjadi pembeda. Pembeda antara mereka yang hanya beribadah saat suasana mendukung, dan mereka yang tetap beribadah dalam keadaan apapun. Pembeda antara mereka yang hanya ingin terlihat baik, dan mereka yang benar-benar ingin menjadi baik. Dan pembeda itu akan terlihat, bukan hari ini, tapi seiring waktu. Sahabat, ketika seseorang terus menjaga langkah kecilnya, sesuatu yang besar akan mulai mengikuti. Bukan karena ia mengejar, tapi karena ia pantas. Karena ia telah menunjukkan kesungguhan. Karena ia telah membuktikan bahwa ia layak untuk diberi lebih. Dan disitulah, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Rezeki yang terasa sempit mulai dilapangkan. Masalah yang terasa rumit mulai menemukan jalan keluar. Hati yang gelisah mulai menemukan ketenangan. Semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi sebagai hasil dari proses yang kamu jalani. Proses yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi sangat jelas di hadapan Allah. Sahabat, mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, apakah benar langkah kecil ini akan membawa perubahan? Apakah benar apa yang kamu lakukan akan berdampak? Jawabannya, iya. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak berhenti. Karena banyak orang gagal bukan karena mereka salah jalan, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka tidak memberi waktu pada proses untuk bekerja. Mereka tidak memberi kesempatan pada diri mereka untuk benar-benar berubah. Padahal perubahan sejati butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keteguhan. Dan puasa Syawal adalah awal dari keteguhan itu. Ia bukan akhir, ia adalah awal. Awal dari kebiasaan baru, awal dari hubungan yang lebih dalam, awal dari perjalanan yang lebih panjang. Dan jika kamu menjaganya, ia akan terus membawamu ke arah yang lebih baik. Sahabat, coba kamu bayangkan dirimu beberapa waktu ke depan. Jika kamu benar-benar menjaga langkah ini, jika kamu benar-benar melanjutkan apa yang sudah kamu mulai, jika kamu benar-benar tidak kembali ke kebiasaan lama, akan seperti apa hidupmu? Akan seperti apa hatimu? Akan seperti apa hubunganmu dengan Allah? Bayangkan ketenangan yang kamu rasakan. Bayangkan keyakinan yang kamu miliki. Bayangkan kekuatan yang kamu bangun. Semua itu bukan sesuatu yang mustahil. Ia sangat mungkin. Dan semuanya bisa dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Keputusan untuk tidak melewatkan 6 hari ini. Keputusan untuk tetap berjalan, keputusan untuk tetap menjaga. Sahabat, jika hatimu sampai di titik ini masih merasa terhubung, itu bukan hal yang biasa. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di dalam dirimu. Sesuatu yang ingin membawamu ke arah yang lebih baik. Dan jangan abaikan itu, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Jika kamu merasakan getaran itu, jika kamu merasakan dorongan itu, biarkan ia tumbuh. Biarkan ia menjadi niat, biarkan ia menjadi tindakan, dan biarkan ia menjadi awal dari perubahan dalam hidupmu. Tuliskan amin dalam hatimu, sebagai doa, sebagai harapan, sebagai bentuk penyerahan. Semoga Allah menerima setiap langkah kecilmu. Semoga Allah menguatkan setiap niatmu. Semoga Allah membuka jalan yang selama ini kamu cari. Dan semoga 6 hari yang sederhana ini benar-benar menjadi titik balik. Bukan hanya dalam ibadahmu, tapi dalam seluruh hidupmu. Karena siapa tahu, yang selama ini kamu tunggu, yang selama ini kamu doakan, yang selama ini kamu harapkan, ternyata jawabannya dimulai dari langkah kecil yang